Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Farah Askia Salsabella. Saya Yolanda Dwi Azhara Permatasari. Saya Via. Jadi, kami akan menjelaskan tentang sistem pernapasan dimulai dari saya. Oke, kita lanjut. Sebelumnya, kalian tahu gak tentang sistem pernapasan itu dan gimana anatominya? Pernafasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen, pengeluaran karbon dioksida ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% seluruh gas yang ada. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun. Produk dari proses tersebut, pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu respirasi luar, pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Respirasi dalam pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi dilakukan dengan dua cara, yaitu satu respirasi dada. Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut, tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. 2. Respirasi perut. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi diafragma dasar. Volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Alat-alat pernapasan yaitu yang pertama ada cavum nasalis, rongga hidung, kedua paring tenggorokan, ketiga laring pangkal tenggorokan, keempat trakea batang tenggorokan, 5 bronkus cabang batang tenggorokan, dan keenam pulma paru-paru. Hidung adalah organ indera penciuman, ujung saraf yang mendeteksi penciuman berada di atap langit-langit. Hidung di area lempeng, cribriformis, tulang, etmoid, dan konka superior. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung, cavum nasalis. Dalam selaput lendir terdapat kelenjar minyak, kelenjar sebasea, dan kelenjar keringat. Kelenjar sudorifera. Juga terdapat konka yang mempunyai kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring melalui 2 lubang yang disebut vanae. Ujung saraf ini distimulisasi oleh bau di udara. Impuls saraf dihantarkan oleh saraf olfactorius ke otak di mana sensasi bau dipersikasikan. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring merupakan percabangan 2 saluran yang menghubungkan mulut orofaring dan kerongkongan nasofaring. Faring memiliki panjang 12-14 cm dan memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebra cervicalis ke-6. Udara yang telah sampai ke faring telah diatur kelembapannya sehingga hampir bebas debu, bersuhu mendekati suhu tubuh. Laring adalah organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Terletak antara faring dan trakea. Di dinding dibentukkan oleh tulang rawan tiroid dan kiroid. Fungsi laring untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan atau epiglotis. Ada 2 lipatan mukosa, yaitu pita suara palsu atau lipat vestibular
dan pita suara atau lipat suara. Celah di antara pita suara disebut rima glotis. Selanjutnya yaitu trakea. Tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Trakea terdiri atas 3 lapis jaringan, yaitu lapisan luar terdiri atas jaringan elastik dan fibrosa yang membungkus kartiologi. Lapisan tengah terdiri atas kartilogi dan otot halus yang membungkus trakea. Dalam susunan helik ada sebagian jaringan ikat mengandung pembuluh darah dan limfe serta saraf otonom. Lapisan dalam terdiri atas epitelium kolumnar, penyekresi mukus. Bronkus merupakan percabangan trakea. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subtegmental. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Struktur mendasar dari paru-paru adalah percabangan bronkial, yang selanjutnya secara berurutan adalah bronki, bronchiolus, terminalis bronchiolus, respiratory ductus alveolar, dan alveoli. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya di rongga dada. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi oleh selaput pelindung yang dikenal sebagai pleura dan dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma otot. Paru-paru sebelah kanan memiliki massa yang paling besar karena memiliki lobus yang lebih banyak. Massa paru-paru kanan berkisar 370-600 gram pada orang dewasa, sedangkan paru-paru kiri 325-550 gram. Selanjutnya ada alveoli. Alveoli merupakan kantong berdinding sangat tipis pada bronchioli terminalis. Jumlahnya 200-500 juta, bentuknya bulat poligonal. Sel epitel terdiri dari sel alveolar gepeng. Jumlahnya hanya 10% menempati 95% alveolar paru. Yang kedua ada sel alveolar besar. Jumlahnya 12% menempati 5% alveolar. Fungsi alveoli adalah saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalirkan karbon dioksida menuju alveoli untuk dihembuskan keluar. Karbon alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida. Oksidasi sendiri dianggap sebagai limbah dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler. Dan yang terakhir ada pleura atau membran serosa membungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elastin, fibroblast, kolagen yang melekat pada paru disebut pleura visceral, yang melekat pada dinding toraks disebut pleura parietal. Di antara pleura visceral dan pleura parietal terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Ciri khas mengandung banyak kapiler dan pembuluh limfe. Saraf adalah cabang ptericus dan interkosal. Fungsi pleura yang pertama ada membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru saat pernapasan. Yang kedua, sebagai kantong tempat paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida yang ada di darah. Dan yang ketiga, fungsi mekanis pleura adalah meneruskan tekanan negatif toraks
ke dalam paru-paru. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.